Sebelum Nadiem jadi menteri, investasi Google ke Gojek mengalir deras. Bak kejatuhan durian runtuh, tapi ternyata Google nggak ngasih investasi ke Gojek secara cuma-cuma loh. Syarat imbalan, Google ambil proyek Chromebook Nadiem nantinya saat dia jadi menteri. Percakapan grup WhatsApp rahasia bocor. Ini yang sekarang jadi tersangka Chromebook tetap keliru Chromebook itu. Karena sebelum dilantik sebagai menteri, dia sudah berbicara tentang itu di sebuah grup WA yang sekarang ada di tangan Kejaksaan Agung untuk kerjasama Chromebook dengan Google ini. Nadiem itu sudah disebut Mas Menteri oleh calon staf khususnya. Iya, wah Mas Menteri gitu. Padahal Chromebook itu satu ketika diajukan ke Menteri sebelumnya ke Pak Muhadjir. Tidak respon, artinya ditolak. Chromebook itu sudah dipakai di Malaysia tahun 2013 dan justru dihentikan tahun 2019 karena dianggap tidak bermanfaat. Malah di kita diteruskan. Artinya Nadiem sudah mempunyai niat jahat bekerja sama dengan Google, iya kan? Logikanya kan itu. Dia belum menteri, dia sudah membicarakan dengan Google. Pertanyaannya, apa haknya dia membicarakan itu? Kalau dia belum menteri kok. Iya, iya. Itu saja sudah satu tindakan yang salah. Kalau dia bukan siapa-siapa kok mau bicara tentang hal itu. Terkecuali kalau dia mau menyarankan. Tapi ternyata tidak kan? Ketika sudah dicoba dan gagal, iya, artinya apa? Dia bukan seseorang yang tidak tahu terhadap apa yang telah dilakukan oleh menteri terdahulu, ya kan? Menteri terdahulu gagal menyatakan tidak mungkin dilakukan, tapi dengan kerjasama Google maka dia melakukan itu. Jadi artinya sudah ada niat tertentu, entah artinya ya ada permainan tertentu, entah bagaimana caranya. Yang jelas permainannya merugikan negara. Dalam pengertian materi merugikan negara. Tetapi yang lebih penting bukan materi yang hampir 2 triliun itu. Melainkan yang dirusak itu adalah pendidikan. Dan kalau pendidikan rusak itu artinya apa? Berapa banyak anak-anak dan berapa banyak murid yang kehilangan. Kalau masih ada yang bela Nadiem setelah pengakuan Arif Ibrahim, jujur saja. Itu artinya Anda belum paham seberapa terstrukturnya permainan ini. Arif jelasin detil. 26 Mei 2020, dia dijapri pejabat Kemendikbud, dipaksa Chromebook wajib tanpa debat. Masukan teknis soal Dapodik di-skip mentah-mentah. Malam saya dijapri WhatsApp oleh salah satu pejabat kementerian. Pejabat tersebut bilang dari tim maunya semuanya Chromebook saja. Dan itu saya kaget ya. Ini bukan salah paham, ini bukan miskom. Ini bukti ada pesanan, disusun rapi dari atas ke bawah. Dan bukti kedua lebih kejam. Nama Arif dicatut dalam SK. Tanda tangan kosong, tapi namanya ditempel untuk melegalkan keputusan yang sudah dipaketkan. Kajian akhir gitu yang dibuat oleh tim di kementerian. Dan saya kaget banget karena ternyata di dokumen kajian itu nama saya dicatut. Saya sama sekali nggak tahu. Ini bukan kecacatan administrasi, ini modus. Jadi kalau masih bilang Nadiem nggak tahu apa-apa atau cuma dikibulin bawahan, mohon maaf, pola selengkap ini mustahil terjadi tanpa atmosfer kekuasaan yang membiarkannya. Makanya langkah kejaksaan sekarang itu tepat, karena ini bukan sekedar proyek salah arah. Ini peta kejahatan yang akhirnya kelihatan jelas setelah dibuka satu persatu. Era Nadiem kini terbukti bukan era inovasi, tapi era manipulasi yang dibungkus modernisasi.